Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali kita coba dengarkan bagaimana tanggapan Presiden Jokowi soal PPKM. Masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan. Ada di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3M itu. Siapin juga masker yang memiliki standar-standar yang benar. Sehingga masyarakat kalau yang nggak pakai langsung diberitahu apa-apa. Harus bekerja sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tapi betul-betul ada di lapangan. Oke, kembali ke Bung Dhani Amrul. Presiden mengatakan turun ke lapangan, bahasanya praktis dan sederhana. Dan tadi ada kritik dari Bung Saleh mengatakan ya nggak konsistensi dan ketegasannya yang kemudian melemah. Gimana tanggapan dari Bung Amrul? Ya baik. Jadi dalam framework ya public health itu, dalam international emergency, dalam public health emergency of international response itu memang frameworknya pandemi itu mengharuskan kita membuat kebijakan yang adaptif. Jadi bukan berubah-ubah. Bukan berubah-ubah ya, adaptif ya? Adaptif. Oke. Adaptif dan sekaligus juga customize. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tren. Pemerintah membuat regulasi, membuat kebijakan yang jelas, ada Inpres, ada Perpres, dan seterusnya. Bahkan ada Kepmen yang diturunkan, hasil turunan dari peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan seterusnya. Nah, Kepmen ini mengejawantahkan. Daerah juga punya perda untuk teknis operasional di daerah. Nah, itu sinkron tuh sama. Payungnya sama. Tetapi di lapangan ternyata ada terjadi bias. Itu kita akui, memang bias. Nah, oleh karena itulah Presiden mengatakan ini ada inkonsistensi di lapangan. Okay. Tapi itulah yang namanya bicara masalah public health di era pandemi ya memang begitu. Terjadi bias karena terjadi inkonsistensi baik dalam hal perilaku masyarakat maupun juga stakeholder lainnya, inkonsistensi dalam penerapan protokol kesehatan di dalam transportasi publik umpamanya, di dalam sentra-sentra atau sentrum-sentrum keramaian kayak di plaza, di restoran, di beberapa sentra-sentra kerumunan yang lain, itu kan juga terjadi di dalam ekosistem penanganan pandemi ini. Jadi ada kelemahan-kelemahan secara overall yang juga tidak bisa kita salahkan murni kesalahan ketidakdisiplinan masyarakat, tapi ada juga inkonsistensi dari beberapa pelaku ekonomi. Itu juga tidak kita pungkiri. Tidak semua, ada case by case. Tapi kan bagaimanapun case by case itu membuat adanya transmisi di dalam klaster tertentu. Yang tanpa disadari itu menjadi carrier bagi yang lainnya, sehingga terjangkitlah penyebaran. Itu tidak berjalan karena memang pejabatnya nggak di lapangan gitu, Bung Dhani? Kalau Presiden kan mengatakan harus turun ke lapangan, selama ini nggak turun ke lapangan ya? Gini. Pandemi ini ya, sudah dari tahun 2020 ya, ini udah hampir setahun kan pandemi ini. Pejabat publik dari mulai pusat sampai daerah, kita yakin di KSP itu, kantor staf presiden punya program namanya KSP Mendengar. Kita juga di KSP juga punya tim Verlab, verifikasi lapangan yang tugasnya monitoring, evaluasi real data di lapangan. Karena presiden menginginkan data itu faktual, maka kita kirimkan tim Verlab di lapangan intens, tiap minggu kita turun ke lapangan. Kita melihat juga para pejabat kita juga sudah turun ke lapangan. Dari mulai pusat sampai daerah juga. Ini kita semua susah dalam keadaan betul-betul serius. Menghadapi pandemi ini dengan turun ke lapangan. Sudah turun ke lapangan. Tapi karena ini sudah berjalan setahun, kan wajar nih. Lelah. Ternyata Presiden mengingatkan kembali, jangan lupa loh, intensifkan turun ke lapangan supaya dapat data dan dapat penanganan yang paling taktis. Karena yang diperlukan sekarang ini bukan lagi bicara grand strategi lagi, bukan. Tapi operasional di lapangan. Baik. Itulah perlunya turun lapangan supaya ada inisiatif taktis dalam membuat baik. Bung Dhani, kita coba lihat. Sekarang kan ketika pandemi di Indonesia ini belum sepenuhnya bisa dikontrol, kita bisa melihat mungkin negara tetangga yang populasinya juga cukup besar seperti India. Mungkin India sudah bisa mencapai puncak, mungkin grafisnya bisa ditampilkan, grafis soal India. Ya, ini kasusnya di India dan di Indonesia ya. Pernah tertinggi adalah
81.000 ya yang positif. Ini datanya dari Johns Hopkins University. Kemudian turun ke 36.000, 20.000 dan sekarang pada 8.635 pada 1 Februari. Sementara tren di Indonesia tuh trennya naik terus ya. Naik terus 1 Agustus 1.560 dan terakhir sekarang di 10.994 ya. Lalu kemudian ada grafis lagi soal India kalau dari sisi populasinya. Nah ini populasinya adalah di India itu 275 juta, di Indonesia 275 juta, di India 1,3 miliar. Ya, kasus positifnya di Indonesia 1 juta, sekarang udah 1,1 juta, lalu kemudian di India 10 juta. Kasus aktifnya di Indonesia udah lebih tinggi daripada India. Indonesia udah 175.000, di India 164.000. Dan kasus kematiannya di Indonesia 30.000 dan di India 154.000, tingkat kesembuhannya 883.000 di Indonesia dan di India 10 juta. Saya akan minta pandangan dari Dr. Agustin. Apakah memang India ini bisa ditempatkan sebagai negara yang memang sampai sekarang dianggap sukses untuk menangani pandemi, Dr. Agustin? Kalau kita melihat datanya, kita harus mengakui bahwa India memang berhasil menemukan cara sehingga dia berhasil mengendalikan wabah di negaranya. Nah, kita belajarlah pada India dan juga pada negara-negara yang lain. Sebetulnya bisa dikatakan obat untuk pandemi ini itu tidak ada yang baru. Semua sudah tahu obatnya itu apa. Nah, yang perlu kita cari karena memang tidak ada rumusnya adalah racikannya itu. Racikannya itu memang betul kita katakanlah kita mencoba dan mencari yang terbaik. Itu boleh dikatakan trial and error. Tetapi tidak boleh terlalu besar errornya. Dan kita bisa belajar dari negara-negara lain agar supaya racikan kita itu bisa tepat begitu. Karena banyak pengalaman yang sudah ada sebelumnya. Kalau kita belajar dari India, Dr. Agustin, apa sebetulnya resep keberhasilan atau racikan dari India sehingga India bisa menekan laju penularan dari COVID-19? Ya, yang pertama adalah menghadapi COVID-19 ini sebetulnya adalah bagaimana kita bisa mengubah perilaku. Jadi mengubah perilaku sehingga perilaku seluruh masyarakat itu kemudian bisa mencegah terjadinya penularan. Nah, mengubah perilaku masyarakat itu perlu konsistensi, perlu contoh, perlu law enforcement. Itu yang dilakukan oleh India ya? Ya, itu dilakukan. Karena kadang-kadang kita suka mengejek ya, karena India itu keras, kasar terhadap rakyatnya begitu ya. Tetapi to some extent barangkali itu yang cocok dengan karakteristik masyarakatnya sehingga kemudian berhasil. Indonesia tentu tidak bisa diberlakukan seperti itu. Kita harus belajar dari local wisdom, dari budaya kita. Bagaimana kita bisa mengubah perilaku. Ada banyak pelajaran yang sudah kita pelajari, bagaimana kita itu bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Itu harus dilibatkan untuk mengubah perilaku. Tapi yang jelas harus ada konsistensi dulu, harus ada keajekan. Apa sih yang mau diubah? Itu yang pertama. Yang kedua yang juga dilakukan adalah mengendalikan, jadi perubahan perilaku tadi tujuannya adalah untuk menurunkan transmisi. Yang kedua yang dilakukan adalah testing, lacak, dan isolasi. Itu harus efektif. Nah, kita akui bahwa kita belum efektif, testing lacak dan isolasi itu belum efektif ya. Kita berusaha untuk meningkatkan itu tapi belum mencapai pada tingkatan yang efektif. Kemudian yang ketiga yang kita lupa adalah ketika kita mengubah perilaku, maka yang terjadi norma baru atau adaptasi kebiasaan baru akan tercapai jadi pada tingkat individu. Pada tingkat individu. Ketika kita mau katakanlah mulai buka pasar, mulai buka mal, mulai buka sekolah, maka yang harus berubah adalah institusi. Nah, institusi itu untuk berubah itu perlu persiapan yang berbeda dari persiapan mengubah perilaku masyarakat. Ini kita agak miss di situ. Sehingga kemudian kita lihat pesantren buka, terjadi dia kasus di situ. Asrama, misalnya asrama kepolisian juga ada kasus di situ. Karena apa? Karena kita tidak mempersiapkan institusinya. Bukan orang-orangnya saja, tapi institusi. Baik, Dr. Agustin. Saya kembali ke Bung Saleh Daulay. Ini sudah 11 bulan, Bung Saleh, dan kalau India sudah mencapai puncak dan kemudian turun,
Indonesia ini masih terus mendaki puncak dan puncaknya juga belum ketahuan sebetulnya. Kalau evaluasi dan saran Anda ya ke depan, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sebetulnya? Tolong audionya, Bung Saleh. Ya, menurut saya, halo? Ya, silakan. Kedengaran kan? Ya, silakan. Oke. Menurut saya memang Indonesia itu harus membuat satu kebijakan yang benar-benar sudah dikaji secara mendalam. Jadi ini sebelum menerapkan satu kebijakan, itu semua ahli-ahli epidemiolog dan ahli-ahli yang terkait dengan masalah penanggulangan pandemi seperti ini diundang dan diajak bicara. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat sekalipun harus dilibatkan. Bukan sudah itu? Dengan demikian nanti. Jadi kalau menurut saya sejauh ini masih banyak yang belum didengar. Buktinya masih banyak juga ahli epidemiolog yang berpendapat lain dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Masih banyak yang katakanlah menawarkan proposal-proposal lain ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Itu yang saya katakan bahwa ini kan berarti masih ada orang yang dianggap atau menganggap dirinya belum dilibatkan atau belum bagian daripada pengambilan keputusan itu. Nah karena itulah maka sekarang kalaupun misalnya ada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, kalau ditanya kenapa tidak efektif, ya karena orang yang diatur di situ tuh merasa bahwa apa yang sudah diatur oleh pemerintah ini sebetulnya tidak bisa merubah perilaku tadi. Kan tadi katanya kuncinya bagaimana kita merubah perilaku. Nah buktinya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini itu tidak bisa merubah perilaku. Kalau perubahan perilakunya tidak ada, itu artinya sama dengan bahwa tidak ada hal yang signifikan dalam diri warga masyarakat kita yang berkeinginan berpartisipasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini. Ini yang berbahaya sebetulnya menurut saya karena mungkin saja ada sebagian di antara masyarakat tuh yang punya kesadaran tinggi. Ya sudahlah, saya akan ikut menerapkan apa saja yang berkenaan dengan protokol kesehatan. Tapi masih banyak di antaranya masyarakat yang tidak peduli atau tidak mau terlibat gitu. Nah, kita kadang-kadang gini, kalau misalnya masyarakatnya tidak peduli, tidak mau dan seterusnya, lama-lama yang ditanyakan apakah yang salah itu masyarakat ataukah pemerintah yang salah membuat aturan. Jadi kalau saya selalu pada pendirian tidak mau menyalahkan masyarakat. Jangan-jangan ini dalam aturan itu sendiri ada sesuatu yang menyebabkan masyarakatnya tidak mau mengikuti. Itu yang perlu dipikirkan lagi. Tapi contoh ini, Mas. Kan kalau kita lihat nih sekarang tiba-tiba nanti pemerintah sudah mau berubah lagi nih PPKM Mikro. Apakah betul bahwa PPKM Mikro ini sudah dipikirkan secara matang? Apakah betul bahwa sudah ada analisis dan kajian bahwa PPKM Mikro ini akan berhasil? Jangan mentang-mentang PPKM Mikro ini dulu pernah disebut oleh Presiden Jokowi PSBB Mikro. Dulu pernah, ya kan? Dan belum diterapkan. Karena itu sekarang diterapkan supaya Presiden menganggap ini berarti sudah berhasil. Begitu jangan. Keberhasilan itu bukan dari istilah yang dipakai, tetapi dampaknya. Baik, Bung Saleh. Jadi saya akan minta tanggapan dari Bung Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Ini kan Presiden Jokowi mengatakan, lah ekonomi mundur sedikit, melambat sedikit, nggak masalah, asal kemudian penularan COVID-nya kemudian juga bisa turun juga gitu. Tetapi kenyataannya ekonominya melambat, COVID-nya juga naik. Tapi saya ingin minta evaluasi dari Bung Tauhid Ahmad setelah jeda berikut ini.